Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang berbahagia, hari yang bersukacita buat hidup kita. Oleh karena firman Tuhan akan menghampiri hidup saudara lagi. Saya yakin saudara makin lama tingkat kehausan saudara terus makin ditingkatkan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, selama beberapa tahun belakangan ini, Allah telah membangkitkan dalam hidup saudara kehausan dan kerinduan. Sehingga Allah akan menganugerahkan kepada saudara pewahyuan, pengertian, dan hikmat sekaligus dalam hidup saudara. Karena Allah percaya firman yang disampaikan kepada hidup saudara itu akan mewujudkan diri tepat seperti apa yang Allah maksudkan dari firman-Nya. Kita tentu harus terus bekerja sama dengan Roh yang Kudus. Mari saya ajak kita untuk berdoa supaya terjadi kemitraan yang seimbang antara roh dan hidup saudara. Antara roh dan saya sendiri sebagai hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa mendapatkan firman yang segar, yang keluar daripada mulut-Mu. Firman yang utuh, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan maksud yang sebenarnya, untuk mewujudkan pribadi yang sebenarnya, yang seutuhnya dari firman yang kami dapatkan yang menghampiri diri kami pada hari ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Bapa, Roh yang Kuduslah yang menolong setiap orang untuk dibawa dan dituntun masuk kepada kebenaran dari apa yang mereka dengarkan, yang mereka terima hari ini, yaitu firman-Mu. Terima kasih, kami siap bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu kita sudah sampai pada Yesaya 6 ayat yang ke-8. Bagaimana seseorang menjadi sukarelawannya Allah, diutus bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi sekarang. Pada ayat Yesaya 6 ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, saya ulangi sekali lagi. Kemudian firman-Nya, pada Yesaya 6 ayat yang 9. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetap mengerti, jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Ayat 9 berbicara tentang ladang misinya Yesaya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Allah telah menentukan ladang misinya Yesaya yang sekarang adalah menjadi sukarelawan. Saya ulangi, menjadi sukarelawan. Bukan orang yang terpaksa. Tetapi kalau saudara memposisikan hidupmu seperti Yesaya dan mendengar bahwa Allah sudah menentukan ladang misi buat hidup saudara, sama seperti kepada Yesaya. Dan ladang misinya ini, dia harus pergi kepada bangsa, kepada orang-orang, kepada bangsanya sendiri. Dan harus memperkatakan perkataan yang Allah taruh sekarang pada mulutnya Yesaya. Yang Allah taruh kepada mulut saudara yang adalah sukarelawannya Allah. Yesaya tidak bisa menentukan ladang misi yang cocok buat hidupnya, yang sesuai buat dirinya, yang merupakan pilihannya, yang merupakan kesukaannya. Tidak bisa. Allah lah yang menentukan. Allah lah yang pegang tongkat komando. Allah telah menentukan ladang misi bagi Yesaya. Yakni tentu ini bukan ladang misi yang merupakan pilihan, yang merupakan kesukaan bagi Yesaya.
Saudara bisa membaca ladang misi seperti ini. Ini sangat mengerikan ladang misinya. Tentu ini akan memberikan hasil tidak seperti yang diharapkan oleh Yesaya. Tetapi Allah yang menaruh perkataan dan firman-Nya kepada mulut Yesaya dan mengutus Yesaya pergi ke ladang misi yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Allah telah melihat Yesaya akan berhasil. Mari kita lihat sama-sama ladang misi seperti ini. Lihat saudara, Yesaya disuruh untuk membawa pesan ini kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, suku Yehuda. Katakan seperti ini. Ini firman yang Allah taruh pada mulutnya Yesaya. Katakan seperti ini kepada bangsa itu. Kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan tetapi tidak tahu. Merespon. Tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Saya mau bertanya pada saudara. Bukankah Allah telah bekerja dalam hidup saudara? Sedemikian rupa, sedemikian dahsyatnya. Memulihkan hidup saudara. Dan ingat. Jangan sampai engkau yang terus pegang kendali untuk menentukan ladang misi. Kemana engkau mau pergi. Itu bersumber daripada kedaginganmu. Apa yang enak menurutmu. Apa yang membuat engkau bangga. Apa yang membuat engkau bahagia. Sukacita. Oleh karena ada hasil yang seperti yang kau harapkan. Lihat. Yesaya disuruh. Kalau engkau buka. Dalam Alkitab Indonesia bahasa sehari-hari. Kau akan lihat dan kaget mendengarnya. Lalu ia, Yehova atau Adonai menyuruh aku, Yesaya, pergi membawa pesan ini kepada umat. Saudara bisa lihat dalam tayangan saja. Ini Alkitab bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari. Kamu akan terus mendengarkan, tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan, tetapi tidak memahami ataupun tidak bisa meresponnya atau apa yang terjadi di sini ditulis. Wah, lihat, saudara menyampaikan pesan dan saudara udah tahu hasilnya. Mereka tidak mengerti. Saudara berkata terus menyampaikan firman Tuhan dan berkhotbah terus. Saudara sudah tahu, mereka memperhatikan dengan serius. Saudara sudah tahu hasilnya. Mereka tidak akan merespon. Semua hamba Tuhan yang pernah berkhotbah tidak akan menyukai seperti ini. Kita lihat dalam ERV. Then the Lord said, go and tell the people. Ini katakan kepada orang-orang. Listen closely, but don't understand. Look closely, but don't learn. Terjemahan bebas nih gini. Kemudian Tuhan berkata, Adonai berkata, pergi. Dan katakan kepada bangsa itu. Dengar dengan lebih dekat ataupun dengar dengan baik. Tetapi jangan mengerti. Lihat atau pahami dengan baik. Dengan cermat, lebih dekat. Tapi jangan responi atau jangan pahami atau jangan mengerti.
Saya yakin kalau saudara ada dan saudara adalah Yesaya pada masa itu, ini engkau akan berkata, apa-apaan? Bukankah bangsa ini sudah najis bibir, tidak berkenan, hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu aku diutus dan aku sekarang sudah mau menjadi sukarelawannya. Berarti Allah telah meneliti hatinya Yesaya, tidak akan terjadi pemberontakan atas firman yang akan ditaruh oleh Allah, ditugaskan oleh Allah kepada Yesaya, dan Allah menempatkan itu pada mulutnya. Saya mau beritahu pada saudara, ladang misi yang dimaksud ditunjukkan oleh Tuhan adalah kelompok manusia yang mau mendengarkan firman dan mau mendengarkan kehendak Allah. Tetapi mereka mungkin secara sengaja tidak mau mengindahkan, tidak mau mempedulikan, dan tidak mau mengerti apa yang disampaikan dari firman Tuhan tersebut. Wah, dengarkan baik-baik. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh. Saudara banyak yang mendengar, tapi mengerti jangan. Firman disampaikan, saudara tentu berharap dari sekian banyak, dari 100 orang yang kau sampaikan firman Tuhan, saudara tentu berharap minimal ada 10 orang yang meresponnya. Di sini tidak. Dikatakan sampaikan firman Tuhan. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sampaikan firman Tuhan. Tetapi jangan sampai mengerti. Bisakah saudara memahami? Saudara pergi kepada orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengambil kekuatan firman yang ada di dalamnya itu. Mereka tidak mau mengalami kekuatan daripada firman itu. Yesaya harus pergi kepada mereka yang tidak, yang hasil akhirnya adalah tidak akan merespon firman Tuhan sama sekali. Wow, luar biasa saudara. Saya mau beritahu pada saudara. Saya ulangi sekali lagi. Saya mau beritahu pada saudara. Selama ini engkau hanya melihat sebagian selama ini engkau hanya memahami sebagian. Selama ini engkau hanya meyakini sebagian dari kekuatan dan kuasa firman. Mari kita lihat ayat 10. Buatlah melalui perkataan, melalui firman itu. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup dari firman. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mereka mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Dikatakan Allah percaya melalui sikap sukarelawannya Yesaya dan ketaatan penuh Yesaya. Allah percaya pada firman yang akan diletakkan di mulut
Yesaya itu akan menghasilkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti, akan menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh melihat firman Tuhan tetapi tidak bisa menangkap, merespon. Bahkan membuat hati mereka menjadi keras, telinga mereka menjadi berat, mata mereka tertutup. Bukan sebagai orang buta, tapi tertutup, tidak bisa melihat. Lihat, ini ladang misi yang mana? Tujuannya buat apa? Lihat, mereka adalah orang-orang yang tidak mau susah payah untuk menerima apa? Ilham, inspirasi, pekerjaan daripada Roh Kudus. Mereka tidak mau menerima anugerah karena hanya melalui Roh Allah saja engkau menerima roh pewahyuan, roh pengertian, dan roh hikmat. Tetapi mereka ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh hanya melalui pikiran mereka. Hanya menerimanya, mendengarnya melalui hati mereka yang keras. Mereka ini adalah kelompok orang yang berprasangka buruk, curiga terhadap apa dan maksud, makna yang sebenarnya dari firman yang disampaikan oleh Yesaya. Berapa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan saya? Oh, Papa John ini sedang mengkritik saya. Ingat, engkau yang berkata demikian, yang merasa seperti itu, engkau adalah ladang misinya Yesaya yang seperti dikatakan ini. Jadi Yesaya harus pergi kepada mereka yang tidak akan merespon firman-Nya. Yang mana Allah sudah tahu bahwa mereka, karena Allah sudah mengucapkan hasilnya. Mereka tidak akan mendengar, hati mereka akan keras, telinga mereka berat, mata mereka tertutup. Allah sudah tahu hasilnya. Apa yang tujuan Allah? Apa tujuan Allah? Memberikan, melakukan seperti itu. Tugas seperti itu kepada Yesaya. Apa tujuannya? Tujuan Allah adalah untuk menetapkan, untuk memberikan kepastian penghukuman buat mereka. Seperti dia menghukum kedurjanaan bangsa Amori. Baca Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, ke tanah Kanaan dari Mesir. Sebab sebelum itu kedurjanaan atau kejahatan orang Amori belum genap. Jadi kalau pada masa keturunan ketiga belum genap, sampai pada puncaknya Allah beri terus kesempatan. Allah beri terus kesempatan. Dan saya mau beritahu pada saudara, di sini Allah menunjukkan kepada Yesaya kekuatan daripada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Bilangan 23. Saya ulangi, Bilangan 23. Ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman,
dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau Allah berfirman, maka Ia akan melakukannya. Bukan saudara yang melakukannya. Ia atau berbicara, Ia akan menepatinya. Jadi di dalam firman Tuhan itu terletak ada suatu kuasa yang besar. Saudara selama ini hanya mengetahui sebagian daripada kuasa itu. Kuasa itu menggenapkan seperti yang saudara harapkan. Mewujudkan seperti yang saudara harapkan. Tetapi hari ini Tuhan singkapkan kepada engkau. Engkau yang akan dibangun oleh Tuhan sebagai hamba-hambanya. Tuhan singkapkan. Ada sisi kekuatan daripada firman. Yaitu firman itu bukan hanya mewujudkan hasilnya seperti yang kau harapkan. Seperti yang kau ketahui selama ini. Tetapi lebih lagi atau sebaliknya. Firman ini akan mengeraskan hati. Membuat telinga tidak bisa mendengar. Tidak ada respon. Saudara, luar biasa apa yang Allah mau kerjakan melalui firman-Nya, melalui hidup saudara. Ini sangat luar biasa sekali. Ayat 10. Dia katakan, buat hati bangsa ini keras. Buat telinga mereka berat. Buat mata mereka tertutup. Allah perintahkan Yesaya untuk membuat mereka demikian. Allah meletakkan firman pada mulut Yesaya. Dia letakkan firman pada mulut Yesaya. Pada ayat 9. Ketika firman-Nya berkata, katakanlah kepada bangsa ini. Itu adalah firman yang diletakkan kepada mulut Yesaya. Yesaya tidak tahu selama ini kuasa firman yang keluar dari mulut Allah bisa mewujudkan, membuat hati bangsa ini keras, membuat telinga mereka berat, membuat mata mereka tertutup, membuat mereka gemar untuk mendengar, tetapi tidak bisa merespon. Apa yang hilang? Ingat, roh pewahyuan, roh pengertian, dan roh hikmat. Itu adalah anugerah. Itu adalah roh yang dimiliki oleh Roh Kudus. Itu yang tidak mereka dapatkan. Jadi ladang misi ini adalah pergi kepada orang yang sudah diketahui oleh Allah. Tapi Allah siapkan. Allah utus Yesaya demi seperti yang dia pernah lakukan kepada bangsa Amori dulu di Kejadian 15 ayat 16. Dia menghukum bangsa Amori. Setelah Allah memiliki dasar untuk menghukum mereka. Ini pun juga demikian. Untuk memberikan kepastian penghukuman bagi mereka. Lihat ladang misi seperti ini. Ladang misi di mana hati orang-orang ini tumpul. Telinga mereka berat. Mata mereka. Mata itu adalah tempat masuknya pengertian. Mereka menutup mata mereka. Mereka menutup pengertian mereka.
Mereka nggak mau menerima anugerah dari Roh Kudus, yaitu roh pengertian. Mereka menutup anugerah roh pengertian itu, pemberian daripada Roh Kudus, dengan cara memakai pikiran mereka. Jangan terlalu pandai terhadap firman Tuhan. Biarkan roh yang bekerja dalam diri. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau saudara diutus oleh Tuhan kepada kelompok seperti ini, pulang dari pelayanan, dari ladang misi pelayanan, tentu gerejamu akan bertanya, wah mana hasilnya? Semua sudah dihukum Tuhan, itu hasilnya. Waduh, padahal biaya pengutusan besar, padahal biaya untuk akomodasi saudara selama di sana di ladang misi besar. Tapi lihat, Tuhan bersuka cita. Karena engkau pergi ke ladang misi di mana hati orang tumpul. Telinga mereka berat dan makin berat. Mereka menutup mata mereka terhadap pengertian. Ini adalah audiensi ataupun orang-orang yang mendengarkan yang tidak memuaskan yang tidak akan pernah memuaskan untuk para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan pengkhotbah yang kondang-kondang. Karena mereka hamba-hamba Tuhan pada masa kini, mereka selalu berharapkan ada orang yang dibawa kepada Tuhan, ada orang yang dibawa kepada Tuhan, ada orang yang dibawa kepada Tuhan. Ini tidak. Tapi Yesaya mentaati. Saya mau beritahu pada saudara, kalau engkau diutus seperti ini, ke ladang misi seperti ini, dengarkan saya. Sama seperti yang dialami Yesaya. Yesaya mungkin tidak puas dengan pelayanan model seperti ini. Dan orang-orang di ladang misinya dia juga tidak puas dengan khotbah seperti ini. Khotbah 1 sesi 2 jam lamanya untuk membuat hati orang makin keras. Yesaya tidak puas sebagai hamba Tuhan. Orang-orang di ladang misi tidak puas. Namun siapa yang puas? Tuhan yang puas. Itu yang diharapkan Tuhan. Karena Allah lah yang memahami hati manusia. Allah menyelidiki hati. Haleluya. Saudara bisa lihat. Dikatakan seperti ini. Persoalan mereka adalah persoalan hati. Makanya Alkitab mengatakan, Yesaya mengatakan, aku hidup. Tolong ditayangkan. Ayat yang ke-5. Dan aku tinggal, celakalah aku. Aku binasa, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saya sudah sampaikan berminggu-minggu kepada saudara. Bibir itu adalah ekspresi daripada hati. Jadi saudara bisa lihat, ladang misi ini adalah ladang misi yang hatinya telah membatu. Hatinya keras. Firman Tuhan, saya ulangi. Firman Tuhan, kalau mereka sambut di hati yang lembut, maka mereka akan bertobat. Ini lihat. Saudara bisa lihat di ayat 10b-nya. Supaya jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi Allah tahu. Allah tidak bisa menghakimi dan menghukumi orang. Tapi dia harus punya dasar dan alasan lebih dulu. Betapa luar biasanya firman yang Allah taruh pada mulut Yesaya.
itu akan mewujudkan penghakiman dan penghukuman kepada mereka yang hatinya membatu. Saudara bisa lihat, firman Tuhan itu bisa menunjukkan kuasanya untuk menghukum, melenyapkan, menghakimi mereka yang hatinya keras. Tapi saudara bisa lihat juga, bagi mereka yang bisa melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, apa yang terjadi? Dikatakan, kalau mereka berbalik dan bertobat, dan mereka akan dipulihkan. Siapa yang mengalami seperti ini? Saya sendiri. Jadi saudara bisa lihat, firman Tuhan itu bisa mencapai hati yang keras makin keras. Oleh firman itu. Itulah kuasa daripada firman. Itulah kekuatan dari firman yang selama ini tidak engkau ketahui. Sehingga Allah punya alasan untuk menjatuhkan hukuman. Tapi firman Tuhan juga punya kuasa. Apabila dia jatuh ke dalam hati yang benar, hati yang baik, hati yang lemah lembut, dia dimengerti. Dia kemudian menjadi terbuka. Sehingga akhirnya membuat saudara yang mendengarnya, orang yang mendengarnya, firman Tuhan tersebut berbalik, bertobat, dan disembuhkan. Sehingga mulai muncul kehidupan ilahi. Jadi saudara bisa lihat, pengertian yang berasal dari roh pengertian yang berasal milik Allah dibawa ke dalam hatimu sehingga membuat engkau memiliki kuasa untuk bertobat, untuk mengubah hidupmu, dan akhirnya engkau akan mengalami kesembuhan menurut firman Tuhan. Ayat 10-nya tolong ditayangkan. Kesembuhan dan pemulihan bagi hidupmu. Makanya saya mau tantang saudara hari ini. Selalu minta Tuhan. Dan kau biarkan Tuhan meminta Tuhan bekerja. Tetapi kau juga harus memberikan kebebasan. Menutup pikiranmu. Tidak seperti mereka. Karena hati itu adalah terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani. Itu sebabnya sangat penting sekali. Kau harus minta Tuhan bekerja. Dan kau juga membuka hatimu. Sehingga akan tiba pada hidupmu pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkan itu. Hikmat untuk mewujudkan berarti saudara memiliki kekuatannya Allah. Kemampuannya Allah. Mari saja saudara bisa melihat ayat 10-nya ini. Dari King James 21st century. Ini King James yang baru nih. Dikatakan di sini demikian. Make the heart of these people fat. And make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. Ini tugas kepada Yesaya. Buatlah hati orang-orang ini gemuk, fat, dan buatlah telinga mereka berat. Dan pejamkan mata mereka. Supaya mereka tidak melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu bertobat dan disembuhkan. Buatlah hati orang-orang ini gemuk. Artinya, jadikan mereka semakin keras oleh peringatanmu.
oleh khotbahmu. Saudara hanya membutuhkan hanya satu. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus yang tahu membawa ke titik itu. Karena Roh Kudus di Yohanes pasal 16 dikatakan dia akan memimpin engkau, membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Jadi dia yang tahu bagaimana membawa, menuntun, membawa firman ini, membuat orang menjadi keras. Ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, di mana Firaun yang satu ini itu keras kepala, keras hati. Mereka makin mempersulit kehidupan bangsa Israel, orang Ibrani di tanah Goshen di Israel pada waktu itu. Raja-raja sebelumnya atau Firaun-Firaun sebelumnya masih tahu Mesir nyaris punah. Tetapi oleh karena ada satu orang Ibrani bernama Yusuf, sehingga Mesir terselamatkan. Tetapi Firaun yang ini sudah tidak tahu lagi kisah itu. Dia sudah lupa. Dia sudah tidak tahu. Dia lihat ini bangsa mengancam dia. Allah sudah berjanji dan membuat ikat janji kepada Abraham di Kejadian pasal yang ke-15. Bahwa generasi yang keempat itu akan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Saudara tahu generasi yang keempat? Keturunan yang keempat. Saudara bisa lihat. Keturunan Abraham pertama adalah Ishak. Keturunan Abraham yang kedua adalah Yakub. Keturunan Abraham yang ketiga adalah anak-anak Yakub, 12 anak Yakub. Keturunan Abraham yang keempat adalah bangsa Israel. Makanya Tuhan berjanji, dia membangun sebuah bangsa dari benihnya yang berasal dari Abraham itu di tanah Mesir. Lalu Tuhan berjanji, dia membuat ikat janji dan dia mengangkat sumpah, dia akan melanggenapinya itu. Ketika Firaun melihat bahwa orang Ibrani ini yang menjadi sebuah bangsa yang disebut bangsa Israel ini, itu makin bertambah banyak, beranak pinak mereka. Lalu kemudian mereka menista, mereka menekan habis-habisan bangsa itu, menjadikannya budak, membuat mereka susah. Lalu Tuhan membangkitkan Musa 40 tahun. Lalu kemudian 40 tahun yang kedua, Tuhan menyiapkan Musa di tanah Midian. Lihat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Sama prinsip Tuhan. Allah tetap memulihkan dia dulu. Mari kita lihat Keluaran pasal 4 ayat 21. Ketika Tuhan
mengutus Musa untuk pergi ke tanah Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Allah terus mengumpulkan alasannya sampai kedurjanaan, kejahatan Firaun ini lengkap sehingga dia punya alasan untuk menghukum Mesir. Kemudian di ayat pasal yang ke-7. Mari kita lihat pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga. Setelah dia ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat kau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Allah mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Artinya dari perkataanmu itu akan terjadi. Engkau harus mengatakan segala yang kau perintahkan kepadamu. Lihat, Allah menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3. Tetapi kata Tuhan, aku akan mengeraskan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kau keluarkan, aku akan memakai salah satu kekuatan yang tersembunyi dari firman yang ada pada mulutmu Musa, yaitu mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Mau lihat lagi saudara? Pasal 9. Kita lihat lagi ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan, itu tulah yang ke-6. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan terus mengeraskan hati Firaun? Dia adalah firman. Dia tunjukkan kekuatan dan kuasa yang terkandung di dalam firman yang dilepaskan kepada Firaun. Yaitu salah satu adalah mengeraskan hati orang. Mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Luar biasa. Mari kita lihat sekarang pasal 10. Pasal 10 ayat 20. Wah, kita harus terus supaya saudara nangkap ini apa yang dikatakan. Kemudian kita lihat ini adalah tulah yang ke-8. Tetapi Tuhan, ayat 20, mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Kemudian kita baca lagi pasal ayat 27. Ayat 27, tetapi Tuhan, ini adalah tulah ke-9, mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Kita lihat lagi pasal ke-11. Ayat yang ke-10. Tulah ke-10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi ke negeri. Tentu Musa bertanya-tanya, kok kenapa? Udah mujizat-mujizat yang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh para dukun Mesir. Kok kenapa? Musa lupa bahwa Allah telah menaruh perkataannya, firman-Nya pada mulutnya Musa. Dan salah satu kekuatan dan kuasa dari firman itu mengeraskan hati. Hati mana yang keras? Adalah hati yang sudah keras. Jadi itu seperti konfirmasi. Kemudian kita lihat pasal 14. Pasal 14. Ayat yang keempat.
Ini Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Ayat 4, aku akan mengeraskan. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Ini ketika orang Israel keluar. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kemudian kita baca ayat 8. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-17. Ayat itu, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati. Ini pada waktu menyeberang Laut Tebra, mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang berguna. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadi berjalan di depan tentara, lalu berjalan mereka di belakang mereka. Baca ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Mereka sudah ada di tengah laut. Dari laut yang terberau, yang terbelah. Lalu kemudian Tuhan berfirman di ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Firaun mati. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Allah punya dasar untuk menghukum Firaun dan Mesir. Yang pertama, anak sulung. Semua yang sulung, hewan-hewan yang sulung, semua di Mesir mati. Yang kedua, menghukumnya di Laut Teberau. Saudara, ini adalah penghukuman Allah yang tidak akan memberikan kesempatan lagi dan jalan untuk bertobat bagi mereka yang hatinya telah keras. Bukankah tadi dalam King James Version, dalam King James 21st Century, kita sudah tahu, dikatakan dalam terjemahannya, tolong ditayangkan terjemahannya tadi. Itu saya katakan begini, buatlah hati orang-orang ini gemuk, hati mereka makin keras oleh firman yang Tuhan taruh pada mulutmu. Mungkin kalau firman itu engkau cuplik sendiri, situasi berbeda. Saya ulangi, situasi akan berbeda. Kalau firman itu engkau cuplik sendiri, situasinya akan berbeda. Tapi ini lain. Saudara bisa pahami apa yang dimaksudkan, apa yang dimasukkan dengan kekuatan daripada firman ini. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Mengapa Yesaya disuruh untuk berkhotbah kepada orang seperti ini? Ini adalah efek atau buah dari hati mereka yang rusak, yang akhirnya berakhir kepada penghukuman Allah. Allah memiliki alasan untuk menghukum mereka. Yesaya 63. Mari kita lihat Yesaya 63.
Ayat 17, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, keraskan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kebunnya. Allah juga bisa mengeraskan hati bangsanya sendiri, umatnya sendiri. Mari saudara kita lihat firman Tuhan. Di Roma pasal yang pertama. Kita lihat sama-sama Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke ayat yang ke-24 lebih dulu. Kita baca mulai dari ayat yang per-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi kondisi hati. Kemudian kita lihat ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi hati yang keras, tolong jalankan kehidupanmu. Mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kalau kita baca dari ayat ke-28. Di ayat 28. Ya betul. Di situ dituliskan demikian. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak apa. Pikiran terkutuk berarti hatinya sudah membatu. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap, ayat 18. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Semua wujud daripada hati. Jadi ada hati yang keras. Nah, saya mau tunjukin kepada saudara suatu pewahyuan yang akan membuat saudara tercengang-cengang dengan satu pertanyaan. Mari kita lihat sekarang Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Mulai dari ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Adalah seorang penabur. Keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini adalah tanah yang keras. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layurlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mau beritahu pada saudaraku, siapa penabur di sini? Saudara harus tahu, perumpamaan penabur ini
Ini berbicara tentang sang penaburnya. Penabur di sini itu adalah Bapa di surga. Penabur di sini adalah Bapa di surga. Coba saudara perhatikan dengan baik-baik. Bapa tahu tidak? Bapa di surga tahu atau tidak? Bahwa itu tepi jalan, tanah yang keras. Tidak mungkin tumbuh benih menjadi kehidupan atau menjadi tanaman atau pohon. Bapa di surga tahu atau tidak? Tahu. Jawab, tahu. Kenapa dia tabur di sana? Kenapa dia tidak hanya tabur di tanah yang baik? Bukankah dia berharap hasil? Saudara bisa lihat, perumpamaan penabur itu adalah pribadi Bapa yang merupakan hal yang utama, tokoh utama. Dia tahu itu hati, gambaran tanah tepi jalan, gambaran tanah berbatu-batu, gambaran tanah semak duri, dan gambaran tanah yang baik, yang subur. Itu adalah gambaran hati. Mengapa Allah, Bapa, masih menabur benih yang mulia, benih yang mahal itu pada hati yang demikian? Itu tentu tidak sesuai dengan cara berpikirmu. Allah adalah Allah yang adil. Dia memberikan bukti bahwa hati yang keras itu adalah hati. Saya ulangi, itu adalah hati yang tidak bisa diubah lagi. Tetapi tetap Allah akan menyampaikan firman-Nya untuk mengeraskan hati mereka. Wah, saudara, saya lihat saudara nggak rela dengan apa penjelasan saya ini. Saudara terus melihat ladang misi itu adalah harkat dirimu. Kalau engkau berhasil membawa banyak orang, engkau ditonjolkan. Bukan. Allah belum tentu puas terhadap hidup saudara. Saya mau tunjukkan apa yang pernah terjadi pada diri Yesus. Siapa di sini yang berani membantah bahwa perkataan Yesus itu bukanlah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Yesus dengan sepatah kata saja, dia menghardik roh jahat, dan orang yang sakit karena roh jahat sembuh. Sepatah kata. Saya mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 dan Yohanes 12. Saya tunjukkan kepada saudara, itu adalah prinsip hidupnya Allah. Sehingga saudara harus tahu, Allah juga bisa mengeraskan hatimu kalau engkau membiarkan hatimu tetap dalam bentuk seperti itu. Yohanes 11 Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ini cerita ayat 45. Kita baca dulu ayat 44. Orang yang telah mati itu, Lazarus, datang keluar
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya, dan dibuat Yesus percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Ayat 46. Tetapi ada yang pergi. Jadi dari orang-orang yang menyaksikan mujizat itu akhirnya menjadi percaya. Tapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu, jadi mujizat itu. Ada yang lapor. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka mengakui itu mujizat, sama seperti Firaun. Kemudian dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci ini, tempat suci kita serta bangsa kita. Hal yang sama seperti Firaun terjadi pada peristiwa kebangkitan Lazarus. Itu adalah peristiwa yang dahsyat. Lihat hati mereka yang keras, sudah tahu bahwa itu benar-benar. Mereka mengakui itu mujizat. Mata mereka juga mungkin ada yang melihat langsung bukti-bukti pekerjaan Allah bahwa dia Mesias. Tapi lihat Yohanes 12 ayat 10. Ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Banyak orang Yahudi. Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Hati mereka makin keras. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka melihat mujizat. Hati mereka makin keras. Bagaimana itu bisa terjadi? Lihat perumpamaan tentang penabur. Paulus juga dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya ke ladang misi yang indah-indah sehingga terbangunnya gereja. Bukan hanya ke ladang misi itu. Mari kita lihat di Kisah Rasul 28. Kisah Rasul 28. Kita baca. Ini di Roma. Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, oleh penjelasan Paulus di Roma. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Jadi terbagi dua kelompok. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, ini dikutip tepat seperti Yesaya pasal 6. Pergilah kepada bangsa ini dan kata, kamu akan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan mulutnya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Bukankah ini kutipan dari Yesaya 6 ayat 10? Lihat, di dalam kehidupan Paulus bersuka cita karena ada firman Tuhan digenapi. Dia terus menyampaikan firman Tuhan.
Tetap ada hasilnya. Hasilnya adalah hati orang makin keras. Telinga makin tebal. Mata makin tertutup. Itulah hasil pekerjaan daripada firman. Saudara sebagai hamba Allah diposisikan untuk menyampaikan firman dengan segala kekuasaannya. Yang membuat kekuatan Allah dan kuasa Allah itu bekerja untuk mengeraskan hati orang yang memang sudah keras. Luar biasa. Selain itu Paulus juga memiliki panggilan. Mempunyai panggilan untuk membuka mata bangsa-bangsa. Untuk mendapat bagian. Mari kita lihat. Di Kisah Rasul 26. Ayat 18. Itu panggilannya. Dia gunakan firman yang sama. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Paulus dalam panggilan. Dia bilang, ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kalau saudara disuruh pilih oleh Tuhan. Kalau saudara disuruh pilih oleh gerejamu. Kau mau pilih mana? Ladang misi seperti Kisah Rasul 26 atau Kisah Rasul 28? Tentu kau akan berkata 26. Hati orang berbalik. Mengapa engkau mencari pengagungan dirimu? Mengapa tidak engkau cari kepuasan Tuhan? Tuhan yang memerintahkan kepada Yesaya, keraskan hati mereka. Luar biasa saudara. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. 2 Tesalonika 2. Allah mengeraskan. Allah hanya mengeraskan. Hanya melalui firman yang ditaruh pada mulutmu. Dia akan bekerja mengeraskan. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kalau saudara bisa baca tentang ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Dia bilang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima. Mereka senang mendengarkan firman. Tapi tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Yang dapat menyelamatkan mereka. Lihat ayat 11-nya. Dan itulah sebabnya Allah yang mendatangkan. Bukan membiarkan seperti di Roma 1 tadi. Mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dari mana mereka mendapatkan kesesatan yang dari Allah itu? Dari firman yang keluar pada mulut. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya. Supaya Allah punya alasan. Punya dasar. Akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini kan orang yang suka kejahatan. Itu yang hatinya membatu. Dia perlu didatangi oleh hidupmu. Yang Allah suka terhadap hidupmu. Seperti dia suka kepada Yesaya. Adalah engkau menjadi sukarelawannya Allah. Karena Allah telah memulihkan hidupmu. Hatimu telah dipulihkan. Dan sekarang hanya ada unsur ketaatan saja di dalam hidup saudara. Allah suka lihat hidupmu. Engkau tidak menimbang-nimbang. Mengukur-ngukur. Ladang misi di mana Allah menempatkan kau. Jumlah orangnya. Tidak. Tapi engkau selalu menatap ke surga. Ke wajahnya Tuhan. Engkau melihat Tuhan puas.
Meskipun kau tidak puas. Meskipun, aduh, ini jemaat nih makin hilang. Orang-orang makin hilang nih. Lihat baru-baru ini aja sudah pergi. 1 orang, 2 orang, 3 orang sudah pergi. Yang satu karena teman hidup. Yang satu karena penghidupan. Yang satu karena ini. Semuanya pergi. Itu semua karena firman Tuhan. Saya berbangga hati. Saya katakan kepada jemaat yang masih tetap setia kepada hidup saya, yang bersama-sama dengan saya, yang tetap tinggal dalam rumah yang dibangun oleh Tuhan. Saya katakan kepada mereka, makin cepat mereka pergi, makin baik. Itu membuktikan firman yang Allah taruh pada mulut saya. Itu seperti pedang bermata 2. Dia bukan hanya menusuk orang untuk memisahkan yang jahat dan yang baik, tapi juga satu sisi lagi untuk mengeraskan hati orang. Saudara jangan berpikir yang negatif terhadap saya. Dia katakan, saudara jangan berpikir yang negatif terhadap saya. Masa ya hamba Tuhan seperti itu? Itu sebabnya saya tidak mau bersekolah di sekolah teologi. Karena akan diajarkan bagaimana untuk memenangkan jiwa orang. Seandainya firman Tuhan datang kepada saya dan Allah melalui proses dalam hidup saya, dia bekerja dalam hidup saya, sama seperti yang saya sudah sampaikan berminggu-minggu lamanya kepada saudara, sampai dia memenangkan mulut saya. Dan dia dengan mudah meletakkan firman-Nya pada mulut saya. Firman rema. Jangan kau berpikir firman rema itu akan hanya membawa orang pada pertobatan. Tapi dia juga akan membawa orang untuk memastikan kepada Allah akan penghukuman dan penghakiman. Itu firman yang sangat-sangat berkuasa dalam hidup yang kita terima dari Tuhan. Saudara bisa lihat. Saudara yang selama ini telah berkhotbah. Mungkin kau berkata, wah kalau Yesus berkhotbah, wah lihat Yesus berkhotbah, banyak orang makin mengeraskan hati. Apakah kau lebih hebat dari Yesus? Kau punya metode dan teknologi untuk membawa melalui firman Tuhan? Tidak. Makanya Paulus mengatakan, ketika aku datang kepada kamu, bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan kekuatan roh. Kekuatan roh ini akan mengeraskan hati, akan membuat kesesatan, tapi juga bagi hati yang benar, hati yang dipulihkan, akan membawa orang pada pertobatan, sehingga akan menerima kehidupan ilahi. Saya merasakan dalam roh, engkau ingin hidupmu mengizinkan Allah menaruh perkataannya pada mulutmu. Tetapi engkau ingin memilih. Engkau mendambakan hasil seperti yang kau harapkan. Dan bukan hasil seperti yang Tuhan harapkan. Saya tahu. Kau banyak di antara kalian yang memiliki hati seperti ini. Yesaya berbeda. Minggu depan saya akan lanjutkan. Kita baca ayat 11. Makanya Yesaya tidak puas. Maka dia katakan, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Dia tahu. Waduh. Lama-kelamaan jubah kenabianku ini lenyap. Nggak ada yang mengakui aku lagi. Karena semuanya lenyap. Semua mengeraskan hati. Ya nabinya gak laku lah.
Apa yang Allah harapkan dari hidupmu? Ketaatanmu itu. Hatimu itu. Yang telah dibenahi oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang seperti itu. Itu akan Tuhan pakai. Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Yesaya 49 ayat 6. Dia bilang hidupmu terlalu ringan hanya ngurus yang seperti itu. Hidupmu itu adalah sangat penting kata Tuhan. Tetapi Tuhan mau bawa engkau lebih lagi. Dan Tuhan mau mengakui engkau. Di bangsa-bangsa. Ada hambaku yang taat. Di mana perkataanku ku taruh dalam mulutnya. Dan dia berhasil. Sehingga engkau disebut hamba Tuhan. Yang paling penting dari yang sangat penting bagi dia. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau harus ubah perspektif, persepsi dirimu. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, ketika engkau relakan dirimu kepada Tuhan, apa yang hasil yang ada di kepalamu itu, engkau harus lenyapkan. Yang penting menjadi ukuran bagimu. Kau melihat Tuhanmu puas. Engkau bisa melihat kekuatan daripada firman. Itu mencapai targetnya. Membawa orang. Melenyapkan orang-orang. Kepada penghukuman dan penghakiman. Terimalah anugerah. Kekuatan daripada firman-Nya. Yang dia mau taruh pada mulut saudara. Itu sebabnya Allah akan memproses hati saudara. Kalau hatimu sudah diproses demikian rupa, maka tidak akan ada konflik antara hasil yang akan kau capai melalui ketaatan hidupmu. Terimalah hari ini juga. Terimalah saat ini juga. Allah mau engkau benar-benar menerima kehormatan daripada Dia dan bukan dari hasil yang kau bisa capai. Terimalah saat ini juga. Terimalah saat ini juga. Amin. Bapa, terima kasih. Kau bukan hanya menegur mereka. Kau bukan hanya menegur kami. Tapi lebih daripada itu. Kau mempertunjukkan kepada kami. Memberikan kepada kami pewahyuan. Tentang kuasa yang tersembunyi di dalam firman. Tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam firman. Yang selalu berbeda dengan cara berpikir kami. Hari ini juga saudara-saudaraku. Matamu telah melihat. Pewahyuan diberikan oleh Tuhan. Tentang kekuatan dan kuasa firman. Yang bisa menyesatkan. Membuat orang yang sudah sesat menjadi sesat. Yang bisa mengeraskan hati orang yang sudah memiliki hati batu. Terima kasih. Terima kasih. Karena mereka sekarang telah melihat niat Bapa. Dan hamba-Mu berdoa. Roh Kudus. Janganlah. Lanjutkanlah terus. Memberikan kepada mereka bukan hanya pewahyuan. Dari apa yang mereka telah dengar. Langsung dari mulut Bapa. Tapi memberikan kepada mereka pengertian. Dan menganugerahkan kepada mereka roh hikmat juga. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.